Bab 1236. Presdir Daniel. Coba lihat. Semua ini adalah para gadis cantik yang aku pilih dengan cermat untuk Anda. Direktur Matthew memperkenalkan dengan sangat bangga. Mereka bukanlah gadis biasa. Semuanya memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Merupakan gadis berbakat yang berpendidikan tinggi dan berkarakter. Juga ada beberapa artis ternama dan model internasional. Daniel melakukan sebuah isyarat tangan. Rian segera meminta beberapa gadis cantik di sekeliling untuk mundur. Daniel minum seteguk anggur. Berkata dengan tenang, apa yang Duke katakan padamu? Direktur Matthew tertegun sejenak. Ekspresinya menjadi kaku. Menjelaskan dengan panik. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua adalah teman baik. Dia sangat perhatian padamu. Direktur Matthew belum selesai bicara. Tiba-tiba Daniel mendekat dengan ganas. Sorot matanya sangat tajam seperti hendak memangsa orang. Kamu mempersiapkannya dengan begitu cermat. Bukankah karena sudah tahu sesuatu? Aku. Direktur Matthew ketakutan sampai tidak bisa bicara. Keringat bercucuran di keningnya. Tiba-tiba Daniel mundur. Tidak mempersulitnya. Hanya terus minum anggur. Presdir Daniel, Anda jangan marah. Direktur Matthew menjelaskan dengan panik. Aku merasa Anda tidak gembira akhir-akhir ini. Maka ingin mencarikan hiburan untuk Anda. Kalau Anda tidak suka, aku akan segera menyuruh mereka pergi. Selesai bicara. Dia hendak menyuruh bawahan untuk membawa pergi para gadis cantik itu. Tidak perlu. Tiba-tiba Daniel menyelanya. Ucapanmu benar. Seharusnya mencari hiburan untuk diri sendiri. Dia menurunkan sorot mata. Sepertinya sudah membuat sebuah keputusan. Lalu berinisiatif mengangkat gelas anggur. Bersulang dengan Direktur Matthew. Begitu bersulang, Direktur Matthew langsung merasa tenang. Hahaha, ekspresi Direktur Matthew langsung berubah dari panik menjadi gembira dan bersemangat. Yang penting Presdir Daniel senang. Yang penting senang. Dengan sangat cepat, Direktur Matthew mulai memberi instruksi dengan sangat keras. Cepat, nyalakan musik. Ayo, semuanya berdiri. Biarkan Presdir Daniel melihat dengan baik. Para gadis cantik itu langsung menghampiri. Bahkan berdiri berjajar dengan rapi. Membiarkan Daniel memilih. Sekelompok pengusaha di belakang bersorak sambil tertawa. Presdir Daniel. Sungguh luar biasa. Mereka semua adalah pilihan terbaik. Postur tubuh bagus. Cantik. Dan berkarakter. Anda pilihlah pelan-pelan. Nikmati malam ini dengan baik. Hahaha. Benar. Selama masih hidup, kita harus senantiasa mencari kesenangan. Pilihlah beberapa. Berdasarkan fisik Anda. Membawa semuanya pulang juga tidak masalah. Apa yang kamu katakan? Presdir Daniel memilih pacar. Mengapa kalian asal bicara? Benar. Kamu kira Presdir Daniel begitu bernafsu seperti kamu? Tidak. Bukankah aku membuat suasana menjadi lebih gembira? Sekelompok pria ini sudah sangat bersemangat. Setelah melihat sekelompok wanita ini, Daniel tidak punya reaksi apapun. Hanya melirik sekilas. Lalu terus minum anggur. Direktur Matthew, kamu juga sangat keterlaluan. Berhubung mau memilih pacar untuk Presdir Daniel, maka harus melihat postur tubuh. Untuk apa mengenakan gaun klasik Prancis? Tertutup sampai begitu rapat. Juga memakai topeng. Siapa yang tahu bagaimana wajah dan postur tubuh mereka? Direktur Nelson mengatakan poin pentingnya. Benar. Sekelompok pria juga ikut berseru. Aku lihat ada sebuah kolam renang air panas besar di luar aula. Minta mereka untuk berganti pakaian renang. Menghapus riasan di dalam air. Baru pilih. Hahaha. Ide bagus. Para pria memberikan usul. Seolah-olah mereka juga merupakan pemeran utama dalam acara perjamuan ini. Sekelompok gadis cantik itu sama sekali tidak menolak. Malah menjawab sambil tersenyum, tidak masalah. Lagi pula, aku juga cantik tanpa riasan. Aku juga merasa gaun ini terlalu berat. Benar. Aku malah merasa. Yang Presdir Daniel perhatikan bukan hanya tampang. Tiba-tiba, seorang wanita mengatakan pendapat yang berbeda dengan menggunakan bahasa khas kota Bunaken yang sangat lancar. Yang dia perhatikan adalah bisa mengerti dia atau tidak. Saat mendengar ucapan ini, Daniel mendongak dan menoleh. Di tengah kerumunan,
Seorang gadis dengan postur tubuh yang tinggi dan langsing sedang menatapnya dengan penuh perasaan. Perbedaannya dengan gadis lain adalah, dia tidak tergesa-gesa, malah memiliki ketenangan yang menawan. Bab 1237. Bahasa kota Bunaken yang sangat baik. Akhirnya Daniel buka mulut, mengatakan ucapan pertama pada para gadis cantik. Terima kasih. Apa Anda masih mengingatku? Presdir Daniel. Aku juga bisa berbahasa itu. Gadis itu masih ingin terus bicara, tetapi malah disela oleh suara gadis saingan lainnya. Para gadis bersaing untuk tampil, berusaha mengeluarkan semua pesona, ingin menarik perhatian Daniel. Sedangkan Daniel tidak terlalu memperhatikan gadis sebelumnya, langsung mengalihkan pandangan setelah bicara, dan terus minum anggur. Sepertinya, tidak peduli apapun yang dilakukan para gadis, itu tetap tidak bisa menarik minatnya. Nona Tracy, ayo kita ke sana. Naomi mulai sedikit panik. Kalau masih tidak ke sana, Presdir Daniel benar-benar akan memilih orang. Biarkan saja dia pilih. Tracy sangat tenang. Kalau dia sungguh menyukainya, aku juga tidak bisa menghentikannya. Tapi, Naomi mengingatkan dengan pelan. Bukankah Anda mau menemuinya untuk bernegosiasi? Aku tahu. Tapi kalau aku ke sana sekarang dan dikenali orang-orang, maka itu akan merepotkan. Tracy menunduk dan minum anggur. Aku akan menemuinya saat dia sedang sendirian. Bagaimana kalau dia membawa seorang wanita saat sedang sendirian? Naomi berkata. Gerakan Tracy yang mengangkat gelas anggur berhenti. Kepanikan melintas sekilas di sorot matanya. Tapi kembali tenang dengan sangat cepat. Kalau begitu, tunggu dia menyelesaikan urusannya dulu. Baru bernegosiasi. Mungkin saja saat itu suasana hatinya bagus. Merasa aku tidak berutang padanya. Jadi dia tidak akan berulah lagi. Naomi tidak bisa berkata-kata. Dia tahu Tracy mengucapkan kata-kata emosi. Juga tahu bahwa sekarang Tracy tidak tahu bagaimana menghadapi Daniel. Maka bergumul di sini. Tapi kalau terus seperti ini, takutnya rencana sungguh akan gagal. Hai, di sana masih ada dua gadis cantik. Tiba-tiba, ada orang yang berteriak. Naomi terkejut dan menoleh. Ternyata Direktur Nelson melihat dirinya dan Tracy saat kembali dari toilet. Tracy mengerutkan kening. Gawat, sudah kelihatan. Artinya ia harus pergi ke sana. Kenapa kalian berdua tidak kemari? Direktur Matthew segera berteriak. Cepat kemari. Bagaimana ini? Naomi sedikit panik. Dia yang selalu bertindak tegas dan cepat malah dianggap sebagai gadis cantik. Maka merasa sedikit serba salah. Ke sana, Tracy berdiri. Berjalan ke sana dengan tenang. Cih, ada kesempatan yang begitu bagus. Kalian berdua malah bersembunyi di sudut. Direktur Matthew memberi pelajaran pada Tracy dengan menggunakan bahasa Inggris. Untung saja Direktur Nelson melihat kalian. Kalau tidak, sia-sia kalian datang malam ini. Benar, untung saja Presdir Daniel masih belum memilih. Pria lain juga berseru. Kalian masih punya kesempatan untuk mengikuti pesta pakaian renang. Apa? Pesta pakaian renang? Naomi terkejut sampai bersuara. Tracy menyenggol lengannya dengan pelan. Barulah dia menyadarinya. Segera menundukkan kepala. Tidak berani bicara lagi. Tiba-tiba Ryan yang berdiri di belakang Daniel mendongak. Menatap Naomi dengan rumit. Kenapa? Kamu tidak mau? Direktur Matthew menatap Naomi. Naomi menatap Tracy. Tidak. Kami mau. Tracy menjawab sambil tersenyum. Saat berbicara dalam bahasa Inggris, dia sengaja mengubah aksennya. Takut dikenali. Daniel mengangkat gelas anggur. Minum anggur dengan tenang. Sepertinya tidak menyadari apa-apa. Baguslah. Sudah boleh pergi berganti pakaian. Direktur Matthew segera memberi perintah. Sampai jumpa di kolam renang. Baik, para gadis segera pergi bersiap-siap. Tracy dan Naomi juga ikut pergi ke kamar ganti. Ryan mendekat. Berbisik pada Daniel. Tuan Daniel. Sepertinya kedua orang yang tadi itu adalah. Pergi ke kolam renang. Daniel berdiri dan berjalan ke arah alun-alun di luar. Hahaha. Presdir Daniel sudah tidak sabar. Sekelompok pria berseru dengan tertawa. Juga ada seorang pria yang berani bertanya. Presdir Daniel, setelah Anda memilih, bolehkah kami membawa pergi sisanya? Bukankah kalian sedikit keterlaluan? Ryan berkata dengan kesal. Ini mencari pendamping wanita, bukan klub malam. Boleh.
Tiba-tiba Daniel berkata, asalkan mereka bersedia. Bab 1238. Tuan Daniel. Rian segera mengejar Daniel. Berkata dengan pelan. Kedua gadis tadi mungkin adalah Rian. Daniel menyela Rian. Berkata dengan dingin. Malam ini, kamu banyak bicara. Rian ditegur olehnya sampai tidak berani bersuara. Tapi hatinya benar-benar panik. Hubungi Thomas. Tiba-tiba Daniel memberi instruksi. Mungkin malam ini akan hujan deras. Suruh dia menutup jendela dan pintu dengan baik. Jaga anak-anak. Hah, Rian tercengang seketika. Segera menjawab, baik. Tiba-tiba Rian mengerti. Ternyata Tuan Daniel tahu segalanya. Di kamar ganti, Naomi menahan suara. Berkata dengan cemas, bagaimana ini? Apa sungguh mau berganti pakaian renang? Untuk apa panik? Tracy melirik gadis lain. Semuanya sedang bersiap-siap. Setiap orang sangat menantikannya. Kenapa kalian tidak ganti? Ada gadis yang bertanya dengan penasaran. Tracy dan Naomi tidak bicara. Seorang gadis yang lain berkata dengan mengejek, kalau tidak mau, jangan datang. Sudah datang, malah berpura-pura polos. Mau diperlihatkan pada siapa? Benar, gadis lain juga ikut mengejek. Apa mungkin ada orang yang mengancam dengan pisau? Kalian, Naomi hendak marah. Tracy menariknya, mengisyaratkannya untuk jangan memedulikan mereka. Naomi sangat emosi, tapi tetap memilih untuk diam. Apa kalian tidak menyiapkan pakaian renang? Pakai dua helai ini. Saat ini, terdengar sebuah suara yang ramah. Tracy menoleh dan melihatnya. Gadis itu sudah melepaskan gaun yang berat, mengenakan pakaian renang bikini yang seksi, memperlihatkan postur tubuh yang sempurna. Sebuah wajah yang segar dan menawan, polos dan bergairah, terlihat sangat murni di tengah begitu banyak gadis cantik lainnya. Kamu gadis yang tadi berbicara dengan bahasa kota Bunaken. Tracy langsung bisa mengenali gadis yang menarik perhatian Daniel tadi. Pandanganmu sungguh baik. Gadis itu tersenyum. Kedua pakaian renang ini sedikit tertutup. Kalau kalian tidak keberatan, pakailah. Terima kasih. Tracy menerima pakaian renang. Melirik lencananya. Friska Amberson. Nama yang sangat bagus. Kamu orang Korea? Ya, gadis itu tersenyum hangat. Kamu juga? Bukan. Aku dari kota Bunaken. Tracy menjawab sambil tersenyum. Terima kasih atas pakaian renangmu. Mereka sudah keluar. Kamu cepatlah ke sana. Friska menoleh dan melihat sekilas. Segera mengikuti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalian cepat ganti pakaian dan keluarlah. Ya, Tracy menjawab. Melihatnya pergi. Dengan sangat cepat, orang-orang di kamar ganti sudah pergi. Naomi berkata dengan pelan. Friska itu terlihat sedikit familiar. Sepertinya pernah mendengar namanya. Putri keluarga terkaya di Korea. Tracy menjawab dengan sangat cepat. Saat melelang proyek Ocean Wild kota Bunaken, ayahnya menginvestasikan 40 triliun untuk bersaing denganku. Dia pergi ke belakang panggung untuk mencari Daniel. Oh, benar-benar. Aku sudah ingat. Naomi tiba-tiba menyadarinya. Saat itu, dia terus menunggu Presdir Daniel di belakang panggung. Presdir Daniel juga mengundangnya ke dalam ruangan untuk duduk sebentar. Saat itu, aku baru kembali. Belum mengenal Daniel. Tracy mengenang masa lalu. Daniel ingin memanfaatkannya untuk mengujiku. Apakah aku adalah Tracy Smith? Benar, dialah orangnya. Naomi terus mengangguk. Aku tidak mengerti. Latar belakang keluarganya begitu bagus. Kenapa harus sampai datang ke tempat seperti ini? Sebelumnya aku sudah bilang, semakin bagus latar belakang keluarga, pandangan juga semakin tinggi. Tracy tersenyum datar, merasa pria biasa tidak pantas bagi dirinya. Hanya Daniel. Mungkinkah dia datang untuk Presdir Daniel? Naomi bertanya dengan hati-hati. Aku merasa dia berbeda dengan gadis lain. Di pikiran gadis lain hanya ada menang dan hasrat. Saat melihat Daniel, sorot matanya dipenuhi dengan kekaguman dan perasaan cinta. Bab 1239. Bahkan kamu juga bisa melihatnya. Tracy tersenyum datar. Tidak tahu apa Daniel bisa melihatnya atau tidak. Meskipun dia sungguh menyukai Presdir Daniel, belum tentu Presdir Daniel akan tergerak. Naomi segera mengubah kata-katanya. Hanya ada Anda di dalam hati Presdir Daniel.
Kamu tidak merasa sangat menggelikan berkata seperti itu sekarang. Tracy menyela Naomi, berkata dengan mencela diri sendiri. Berdasarkan hubungan aku dan dia sekarang, tidak ada siapapun yang berhak menuntut apapun dari pihak lain. Naomi menunduk. Tidak tahu harus berkata apa. Sudah, ayo ganti pakaian. Tracy tidak ingin bicara lagi. Sungguh mau pergi. Naomi sedikit malu. Ini. Kamu tidak perlu pergi. Aku saja. Tracy melirik sekeliling. Berkata dengan pelan. Kamu pergi cari pakaian pelayan. Lalu ganti pakaianmu. Jadi mata-mata. Mengerti. Naomi merasa sangat lega. Segera pergi mencari pakaian. Tracy mengenakan sehelai pakaian renang putih one piece. Memperlihatkan postur tubuh yang seksi dan memikat. Juga kulit yang sehalus mutiara. Dia juga menemukan topeng dengan renda hitam yang menutupi setengah wajah. Dengan begitu, orang lain tidak akan mengenalinya. Sedangkan Naomi juga sudah berganti pakaian pelayan, mengenakan masker, berkata dengan mendesak, "Pesta akan segera dimulai. Pintu di sana akan segera ditutup. Mari kita cepat pergi." Ya, Tracy mengambil sehelai syal dan mengikatnya di pinggang. Pergi bersama Naomi. Setibanya di aula dalam, keduanya berpisah. Naomi pergi mengambil nampan, mengantarkan sampannya untuk para tamu. Sedangkan Tracy berjalan ke arah kolam renang dengan bertelanjang kaki. Para gadis lain sudah melepas masker, memperlihatkan wajah asli di dalam kolam renang. Tetap cantik dan memikat. Juga postur tubuh yang begitu memesona, membuat para pria di tepi kolam renang mengeluarkan air liur. Begitu terdengar musik, para gadis di dalam kolam renang melakukan pose yang seksi dan menawan. Mengulurkan tangan ke arah Daniel, memperlihatkan pose yang menggoda. Daniel menyesap anggur dengan tenang, melirik para gadis, menatap Friska selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan dengan sangat cepat. Friska sangat gembira, segera maju untuk menyapanya. "Presdir Daniel, apa kamu masih ingat padaku? Aku Fris." Friska belum selesai bicara, malah didorong ke dalam kolam renang. Dia tidak siap, langsung tercebur ke dalamnya. Semua gadis di sekitar menghindar. Tidak ada orang yang membantunya. Sepertinya kakinya tersangkut sesuatu. Dia meronta di dalam air, tapi tetap tidak bisa berdiri. Saat melihat Friska berada dalam kesulitan, Tracy segera melompat ke dalam kolam renang, ingin menolongnya. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok hitam melompat ke dalam, langsung menggendong Friska. Friska sangat ketakutan, terus terengah-engah, tubuhnya gemetar, sampai saat mendengar suara pria yang lembut, "Jangan takut, sudah tidak apa-apa." Barulah dia kembali ke akal sehatnya, mengulurkan tangan dan menyeka air di wajahnya. Saat melihat wajah tampan di hadapannya, dia benar-benar tercengang. Presdir Daniel." Daniel menggendong Friska keluar dari kolam renang, meletakkannya di atas kursi samping kolam, mengambil handuk yang dibawakan pelayan, menutupi tubuhnya, lalu menghiburnya. "Tidak apa-apa kan? Apa mau ke dokter?" "Baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Friska sedikit panik. "Minumlah sedikit anggur, agar lebih tenang." Daniel memberikan gelas anggurnya sendiri padanya. Friska melihat Daniel dengan terkejut dan senang, lupa untuk merespons dalam sesaat. "Tidak ingin minum?" Daniel bertanya dengan mengerutkan kening. Bukan." Friska menerima gelas anggur dengan panik, tapi karena terlalu gugup, maka tidak sengaja menjatuhkan gelas anggur ke kursinya. Anggur merah tumpah di pahanya, membuat kulitnya yang halus dan lembut terlihat lebih menggoda. Maaf, aku tidak sengaja." Friska minta maaf dengan panik. "Tidak apa-apa." Daniel melepas jas dan menutupi tubuhnya. "Di sini sangat dingin. Apa kamu ingin naik ke atas untuk istirahat?" Wah, begitu mendengar ucapan ini, suasana langsung gempar. Bab 1240. Jelas bahwa Daniel sudah memilih orang yang dia inginkan. Para gadis kecewa. Ada sebagian yang memukul air dengan kesal. Ada sebagian yang ekspresinya muram. Juga ada orang yang sedih sampai matanya merah. Sedangkan para pria malah berseru dengan penuh semangat. Begitu cepat sudah memilih. Kelihatannya pesta pakaian renang memang lebih efektif. Hahaha. Tentu saja. Begitu baru bisa melihat tampang dan postur tubuh dengan jelas. Pandangan Presdir Daniel sangat bagus.
Gadis ini tidak buruk. Tentu saja, Direktur Matthew keluar untuk memberitahukan informasi. Semuanya, kalian tidak tahu kan? Ini adalah Nona Friska Amberson, putri dari Samuel Amberson yang merupakan orang terkaya di Korea. Wah, saat mendengar identitas Friska, semua orang menjadi semakin iri pada Daniel. Pandangan Presdir Daniel sungguh hebat. Langsung menemukan yang terbaik hanya dengan melihat sekilas. Memang benar, dibandingkan dengan para gadis cantik lainnya, identitas Friska memang tiada tandingannya. Terlebih lagi, semua dunia bisnis tahu bahwa Samuel mendidik dengan sangat tegas, memperlakukan anak perempuan sebagai anak laki-laki. Dia memberikan pelatihan secara tertutup mengenai segala aspek sejak anak-anaknya masih kecil, membuat mereka memiliki kemampuan bisnis yang sangat hebat, mengumpulkan semua jenis bakatnya. Dia juga mengendalikan lingkaran pertemanan mereka dengan ketat, membuat mereka terus mempertahankan kesucian, sampai dia memilihkan suami yang baik untuk mereka. Sangat jelas bahwa kemunculan Friska malam ini juga merupakan maksud Samuel. Dalam sekilas, Daniel langsung memilih wanita cantik yang berkualitas tinggi baik di dalam maupun di luar. Pantas saja orang-orang memuji pandangannya sangat bagus. Waktu sangatlah berharga, Presdir Daniel. Nona Friska, aku sudah menyiapkan kamar presiden untuk kalian. Cepatlah naik ke atas untuk beristirahat. Hahaha. Direktur Matthew bercanda sambil tertawa. Daniel meliriknya dengan dingin. Dia segera tutup mulut. Tidak berani asal bicara lagi. Orang-orang juga tidak berani asal bercanda lagi. Rasa malu Friska langsung teratasi. Melihat Daniel dengan penuh rasa terima kasih. Daniel memberinya rasa hormat yang patut dia dapatkan. Lalu mengulurkan tangan untuk memapahnya. Bisakah berjalan sendiri? Ya, Friska baru saja berdiri. Kedua kakinya lemah. Hampir terjatuh lagi. Daniel segera menggendongnya. Lalu pergi dengan langkah besar. Para pria tidak bisa menahan diri. Langsung bertepuk tangan. Semuanya merasa kagum dan iri atas jodoh yang sangat indah ini. Para gadis di dalam kolam renang merasa iri dan benci. Satu persatu melihat ke arah Friska dengan tatapan kesal. Sedangkan Tracy yang berdiri di sudut yang jauh melihat sosok Daniel dengan tercengang. Hatinya seperti dipukul oleh sesuatu dengan sangat kuat. Hancur perlahan-lahan. Ternyata, melihat pria yang dicintai bersama wanita lain dengan mata kepala sendiri. Sungguh akan muncul perasaan hancur dalam hati. Presdir Daniel, berhubung Anda sudah memilih. Kalau begitu, bolehkah kami memilih sisanya? Ada seorang pengusaha bertanya. Terserah, Daniel menjawab dengan datar. Para pria itu sangat bersemangat. Segera melompat ke dalam kolam renang. Mulai berbaur dengan para gadis cantik lainnya. Tracy mengerutkan alis dengan jijik. Berbalik dan keluar dari kolam renang. Bersiap untuk pergi. Saat ini, seorang pria menghentikannya. Jangan pergi. Cantik, mari kita berkenalan. Minggir, Tracy berkata dengan dingin. Cih, kucing liar. Aku suka. Hahaha, pria itu tertawa dengan penuh semangat. Tenang saja, asalkan ikut denganku. Aku pasti akan mendukung bisnis keluargamu sepenuhnya. Tidak menunggunya selesai bicara, Tracy langsung melewatinya. Ingin pergi. Hei. Pria itu meraih tangannya. Sorot mata berkeliaran di tubuhnya. Postur tubuhmu sangat bagus. Kulitmu sangat lembut. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tracy ingin menarik tangannya. Tapi pria itu malah tidak mau melepaskannya. Dia langsung marah. Menendang bagian selangkangan pria itu. Ah, pria itu berteriak histeris. Terjatuh ke dalam kolam renang. Dia terjatuh dengan kuat. Membuat percikan air yang besar. Orang-orang di sekitar terkejut. Semuanya melihat ke arahnya. Ada orang yang tertawa terbahak-bahak setelah mengerti apa yang terjadi. Hahaha. Presdir Levon, hari ini kamu ditolak.